Renungan hari Jumat dalam minggu keempat masa puasa bersama Media Katolik Duk in Altum. Bacaan suci diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Marilah kita mendengarkan dengan penuh hikmah. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, marilah kita menyimak beberapa arti penting yang kita dengar dalam Injil Matius hari ini. Pertama-tama, arti hidup Yusuf dan Maria. Mari kita merenungkan secara hikmah, secara singkat menceritakan tentang situasi awal kisah keluarga Nazaret dalam Injil ini. Yesus, Maria, dan Yusuf yang sering kita sebut Yosef. Ada fakta yang perlu kita cermati, yakni Yesus anak Allah yang lahir secara ajaib dari kandungan Maria dengan kekuatan Roh Kudus. Dalam Injil dikatakan secara jelas bahwa Yusuf adalah seorang yang baik hati. Tidak mau membuang Maria tapi mau meninggalkannya secara diam-diam. Ada hal yang membuat Yusuf yakin bahwa anak ajaib itu bukan adalah anak haram, melainkan anak Allah. Bukti kebaikan Yusuf itu membuat dia menerima apa yang dikatakan oleh malaikat secara sempurna. Pesan malaikat mengubah pikirannya untuk meninggalkan secara diam-diam Maria yang sedang mengandung adalah bukti keikhlasan Yusuf. Demikian kata malaikat, "Yusuf anak Daud, jangan takut menerima Maria menjadi istrimu." Iman Yusuf yang kedua yang perlu kita dalami adalah iman Yusuf dan Maria adalah bukti kepercayaan Allah terhadap umat manusia. Ada hal yang sangat mengagumkan dalam Injil ini, yakni kepastian Yusuf setelah menerima pesan dari malaikat tanpa mempersoalkan apa kebenaran dari pesan itu. Yusuf seorang yang baik hati. Kebaikannya itu membuat dia seorang yang beriman kepada Tuhan secara penuh. Setiap orang yang percaya kepada Allah secara utuh tidak pernah meragukan kebenaran yang berasal dari Allah. Maria mengandung bukan secara kebetulan, tetapi merupakan rencana Allah dalam dirinya sebagai manusia. Maria juga seorang yang beriman kepada Allah secara utuh, dan karena itu walaupun dalam ketidakmampuan akal sehatnya, dia menerima tawaran Allah lewat pesan yang diterimanya dari malaikat Gabriel. Maria memberikan dirinya secara utuh menjadi mempelai Roh Kudus, dan karena itu Yusuf pun tidak tega meninggalkan dia, melainkan menerimanya sebagai pasangan atau istri yang sah. Bisa kita lihat bahwa hampir tidak ada pergulatan dalam diri Yusuf, karena dia seorang yang baik dan orang yang percaya. Banyak kali ketidakpercayaan kita membuat kita sulit menerima hal-hal yang tidak bisa masuk dalam akal sehat kita. Ini berbeda dengan sikap Yusuf yang dalam keraguan menerima pesan malaikat dan mengikutinya sesuai dengan pesan itu,
karena dia percaya atau beriman kepada Tuhan. Aspek ketiga, teladan Yusuf dan Maria. Mari kita belajar meneladani Yusuf dan Maria, ibu Tuhan, yang sederhana dan dengan rendah hati mentaati secara iman apa yang menjadi kehendak Allah bagi dirinya. Sebagaimana Santo Yusuf, kita juga berani menerima Maria dalam hidup kita. Dalam arti menerima dengan hati yang percaya akan rencana Tuhan bagi hidup kita. Sebagaimana Yusuf, kita juga sebagai orang yang baik menerima dengan rendah hati Maria dalam hidup kita. Semoga kita pun bisa menerima saudara-saudari kita yang mungkin secara diam-diam kita berniat untuk meninggalkan mereka karena kita tidak mengerti secara tepat apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup mereka. Sebagaimana Yusuf yang baik hati, kita perlu mendengar suara Tuhan dan pesan-pesannya yang membawa kepada kita keselamatan dan tebusan atas dosa-dosa kita. Teladan Maria dan Yusuf menjadi motivator untuk kita bertumbuh dalam cinta kita terhadap Allah dan sesama. Dengan demikian kita boleh mewariskan teladan mereka agar kerajaan Allah menjadi nampak dalam dunia ini. Agar kita mampu mencintai orang lain secara benar, dan semoga kita lebih mengerti situasi yang sangat menyusahkan dalam diri seorang seperti Maria. Agar dengan keikhlasan kita untuk saling menerima satu sama lain, meringankan beban kita atau persoalan hidup yang mungkin ada dalam diri kita masing-masing. Semoga dengan semangat iman kita menyadari panggilan kita yang luhur dan menjadi sarana keselamatan bagi semua orang yang membutuhkan penyelamatan dari dosa-dosanya. Untuk itu, mungkin kita membutuhkan saat hening, tidur dalam arti spiritual untuk mendapatkan inspirasi Allah. Dengan demikian kita mampu untuk berbuat baik kepada mereka yang membutuhkan kita. Tahun ini telah dijadikan tahun Santo Yusuf, suami Maria dan bapa pelihara Yesus, anak Allah. Karena itu mari kita mengakhiri renungan ini dengan doa Sri Paus Fransiskus kepada Santo Yusuf. Salam Bapa pelindung Sang Penebus dan suami perawan Maria, kepadamu Allah mempercayakan putranya. Dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Oh Yusuf yang terberkati, tunjukkan kebapaanmu kepada kami dan tuntunlah kami di jalan hidup ini. Berilah kami berkat, belas kasih dan keberanian. Lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin.